Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti. Yusuf Kala mengaku tidak mengerti soal orang toksik yang dimaksud. Pertama, ia tidak mengerti soal toksik. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini mengatakan, yang ia ketahui yakni orang yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar dengan tidak mementingkan rakyat maka tidak boleh ada dalam pemerintahan. Saya itu pertama tidak mengerti soal toksik. Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh. Lebih keras itu. Lebih jelas siapa ya indikatornya. Siapa yang tidak melanggar Undang-Undang Dasar, tidak melaksanakannya pasal 33 untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding toksik. Kita tidak boleh toksik. Lebih tidak boleh yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut ia menjelaskan, yang ia pahami, siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar Pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu. Ia kembali menyebut, orang yang melanggar dan tidak melaksanakan undang-undang maka tidak boleh masuk dalam pemerintahan. Menurutnya hal itu lebih dilarang dibandingkan dengan orang toksik. Spesifiknya siapa? Ya, tanyakan Pak Luhut aja, ya. Secara umum gitu Mas. Jadi toksik gitu. Ya siapa? Saya kira semua ya. Sekali lagi yang ada di dalam pemerintahan, yang ada di luar koalisi, ataupun mungkin mantan-mantan kontestan, siapapun berhak kok memberikan masukan-masukan. Dan dari awal kan sudah kami paparkan ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya saya kira tidak masalah ya. Bahwa agar Pak Prabowo tidak membawa sosok toksik ke dalam kabinet. Ya tentu ini sebuah nasihat, ya sebuah masukan dari senior ya kepada juniornya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan terutama Indonesia Emas 2045 bisa tercapai ya. Kalau untuk bangsa dan negara, elit-elit kita yang saat ini tidak ada yang toksik lah ya. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Sementara itu, usai pernyataan Luhut viral, lalu dijawab oleh Anies Baswedan. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi merespon Anies Baswedan yang menyinggung soal diksi merendahkan saat Luhut meminta Prabowo tidak membawa orang toksik ke kabinetnya. Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Orang toksiknya Ya, hormati. Jadi, saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu, justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi. Dan itu yang kami khawatirkan. Makin hari, pelan-pelan makin luntur. Bila Anda sepaham dengan saya, maka Anda benar dan Anda sehat. Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya, maka Anda adalah tidak benar, Anda tidak sehat. Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi. Jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan. Ini sehat loh. Apa sih sehat itu? Ketika ada sebuah rencana dapat kritik, itu sehat sekali. Sehingga apa? Sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam, argumen lebih luas. Itu baik untuk seluruh masyarakat, termasuk bagi yang merencanakan kebijakan. Jody menegaskan ucapan Luhut itu bersifat umum. Maksudnya, secara umum tidak menyebut nama. Jody juga menepi sebutan orang toksik dialamatkan kepada pihak tertentu, apalagi kubu pasangan calon presiden lain. Ia sekali lagi menekankan ucapan Menko Marves tidak tendensius. Kalau kita memaknai apa arti toksik gitu ya, saya sih melihat bahwa
Toksik adalah sifat atau perilaku yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Jadi kalau ada pernyataan Pak Luhut terkait dengan Pak Prabowo jangan membawa orang-orang toksik ke pemerintahan, ya itu sesuatu yang positif saja. Memang orang-orang yang merugikan, yang menjadi benalu, yang merusak, ya jangan masuk kabinet. Kenapa? Ya karena kalau ada orang-orang toksik atau banyak di pemerintahan atau di kabinet, maka ya kabinetnya akan rusak, pemerintahannya akan rusak. Oleh karena itu, ya sejatinya ada dua pesan. Yang pertama memang jangan cari orang-orang yang merugikan. Saya melihatnya cari orang-orang yang bagus, yang berintegritas, yang baik, yang ahli, gitu, yang bisa bekerja, yang tentu tujuannya ikhlas membangun bangsa dan negara. Selalu saja ada dua sisi dalam sisi manusia. Ada yang tadi toksik, punya sifat yang merugikan, ada juga yang punya sifat yang baik. Ya Prabowo ini ya diminta juga untuk mencari orang-orang yang baik, betul-betul ikhlas, tulus, jujur untuk mengabdi pada bangsa dan negara, bukan membawa dampak keburukan atau kerusakan bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena itu saya ya menanggapinya sesuatu yang positif saja. Ya ini umum ya kelihatannya pernyataan Pak Luhut tersebut kepada ya bukan kepada figur tertentu, bukan kepada aktor tertentu. Saya sih melihatnya umum, siapapun dari kelompok atau individu-individu yang merasa rusak, yang merasa merugikan banyak pihak, ya jangan diajak ke pemerintahan. Dan saya melihatnya itu sesuatu yang bagus ya, ketika pemerintahan itu tidak diisi oleh orang-orang yang toksik, diisi oleh orang-orang yang baik. Ke depan itu bangsa ini harus baik, harus dipimpin oleh orang-orang baik. Dan pemerintahan Prabowo Gibran juga harus baik. Maka menghindari tidak mengajak orang yang toksik itu menjadi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Prabowo Gibran. Tidak sampai situ saja, pernyataan Menko Marves juga kembali viral di media sosial. Ia mewanti-wanti agar tidak ada yang macam-macam dalam rencana pembangunan pabrik petrokimia di Kalimantan Utara. Hal itu disoroti pengamat kebijakan publik Gikin Praginanto. Ia menyoal pernyataan Luhut. Ia mengatakan sudah merusak lingkungan, menyusahkan penduduk lokal, bahwa kabur dana hasil ekspor masih saja dilindungi. Gelagar Luhut itu memberinya pemahaman kenapa Nusantara dulunya bisa ditaklukkan oleh Belanda. Orang ini membuat dirinya paham kenapa negara kecil bernama Belanda bisa menaklukkan Nusantara. Pernyataan Luhut disampaikan dalam keterangannya di video yang diunggah melalui Instagram Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengingatkan agar tidak ada gangguan-gangguan macam-macam agar investasi ini dapat terlaksana. Luhut mengatakan, saya bilang tadi pabrik petrokimia di Kaltara, makanya mereka sudah dikasih green light untuk masuk ke Indonesia, tinggal ditunggu, jangan sampai ada macam-macam lagi ke depan. Luhut mengaku senang di tengah semua negara di dunia sedang mengalami gejolak perekonomian, Cina tetap akan membangun pabrik petrokimia di Indonesia. Namun hingga saat ini belum diketahui kabar terbaru terkait rencana pembangunan pabrik petrokimia di Kaltara.